Cadas Pangeran memang terkenal angker. Banyak orang bercerita mengalami kejadian menakutkan ketika melewati jalan ini. Nama Cadas Pangeran sendiri diambil dari nama Bupati Sumedang, Pangeran Kusumadinata IX, atau dikenal dengan Pangeran Kornel, yang berani menghadapi Gubernur Jenderal Herman Willem Dendles. Pramoedya Anantatur dalam Jalan Raya Pos Jalan Dendles menyebutkan, Dendles dalam pembangunan Jalan Raya Pos menghadapi kesulitan dengan penguasa pribumi setempat, terutama dalam melaksanakan bagian Cadas Pangeran. Penduduk Sumedang bangga pada perlawanannya ini. Untuk mengenangnya telah didirikan patung Pangeran Kornel berhadapan dengan Dendles. Dalam berjabat tangan, Pangeran Kornel memberikan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya memegang hulu keris. Pramoedya menyebut dalam pembikinan jalan itu, untuk pertama kali ada angka jumlah korban yang jatuh, yaitu 5.000 orang. Angka ini hanya ditaksir mungkin kurang, mungkin lebih. Setidak-tidaknya ini adalah genosida, tidak langsung demi pembangunan, demi kelangsungan penjajahan dan kebesaran, kekayaan dan kemajuan Eropa. Sementara itu, menurut Djoko Marhinandono, sejarawan dan pengajar program studi Prancis Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, pembangunan Jalan Raya Pos jalur Cisarua ke Karangsembung, Cirebon melalui medan yang berat berupa gunung bercadas telah memunculkan cerita rakyat dan didasarkan pada peristiwa itu. Sumber daya mitos pembangunan jalan jalur itu, khususnya jalur Parakan Muncang ke Sumedang, didasarkan atas beberapa cerita fiksi, antara lain Jalan Raya Pos, Jalan Dendles karya Pramoedya Anantatur, Cadas Pangeran karya Raden Muhammad Ahmad Biryar Maja, Pangeran Kornel karya Raden Memed Sastra Diprawira, dan Hikayat Marskalek II karya Abdullah bin Muhammad Al-Misri. Dalam pembangunan jalur ini muncullah tokoh Pangeran Kusumadinata IX yang dilahirkan tahun 1791 dan meninggal tahun 1828. Masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sumedang, lebih mengenalnya dengan nama Pangeran Kornel. Tulis Djoko dalam mendekonstruksi mitos pembangunan Jalan Raya Cadas Pangeran. Dalam cerita rakyat disebutkan bahwa Pangeran Kornel tidak tega melihat penderitaan rakyatnya membangun jalan raya yang menghubungkan Parakan Muncang dan Sumedang. Jalur ini melewati daerah Ciherang, tepatnya di Desa Tanjung Sari, daerah pegunungan yang bercadas keras. Pembangunan jalan ini dilaksanakan dengan sistem kerja paksa atau kerja rodi yang menelan banyak korban jiwa. Ketika Dendles datang melakukan inspeksi, Pangeran Kornel dengan berani menghadapinya. Ia menjabat tangan Dendles dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya memegang hulu keris. Dendles terkejut dan menanyakan mengapa salamnya diterima dengan tangan kiri. Pangeran Kornel menjelaskan bahwa para pekerja juga didatangkan dari luar Sumedang tanpa membawa perbekalan yang cukup. Peralatan yang digunakan tidak memadai dengan medan yang berat, serta penyakit yang menimpa para pekerja mengakibatkan kematian yang tidak sedikit. Mendengar penjelasan tersebut, Dendles kemudian menyerahkan pekerjaan itu kepada pasukan Zeni, sedangkan para pekerja hanya diminta membantu ala kadarnya. Djoko merupakan cerita pertemuan Pangeran Kornel dengan Dendles. Alasannya, menurut tradisi kolonial, setiap peristiwa penting yang terjadi di daerah, terutama berkaitan langsung dengan kepentingan pemerintah, pasti akan dilaporkan. Peristiwa kedatangan Gubernur Jenderal ke suatu daerah akan dicatat secara lengkap dan tersimpan dalam arsip. Peristiwa pertemuan Gubernur Jenderal Dendles dan Pangeran Kusumadinata tidak tertulis dalam arsip manapun.
termasuk dalam laporan Daendels sendiri kepada Menteri Perdagangan dan Koloni van der Heim. Hal ini berbeda dengan tindakan yang diambil oleh Daendels di Banten, Cirebon, dan Yogyakarta. Sebagai penjelasan keputusannya untuk melakukan perubahan kekuasaan di 3 kerajaan tersebut, fenomena ini tidak lazim bagi para pejabat kolonial. Tulis Joko yang menulis disertasi tentang sentralisme kekuasaan pemerintah Herman William Daendels. Bila bukan dengan Daendels, dengan siapa Pangeran Kornel menjabat tangan? Untuk mengenang proses pembuatan jalan di Cadas Pangeran, dibuatlah prasasti yang dipasang pada suatu tugu. Bagian atas adalah prasasti yang diyakini dibuat oleh pemerintah Belanda. Sedangkan prasasti di bawahnya dibuat oleh Bupati Sumedang Dr. Andes Subhan Iskandar pada 26 November 1972. Prasasti buatan pemerintah Belanda itu memuat informasi pembuatan jalan jalur Parakan Muncang ke Sumedang di bawah pimpinan Raden Demang Mangkopraja dan di bawah penelitian Pangeran Kusuma-Dinata dibuat pada tahun 1811, dibobok dari tanggal 26 November sampai 12 Maret 1812. Menurut Joko, bulan dan tahun tersebut menunjukkan masa pemerintah Pangeran Kusuma-Dinata sebagai Bupati Sumedang. Sementara itu, menurut keputusan Napoleon Bonaparte yang dimuat dalam arsip, Daendels mengakhiri masa pemerintahannya pada 16 Mei 1811. Pada 29 Juni 1811, dia berlayar kembali ke Eropa dari pelabuhan Surabaya. Dia diterima Napoleon di Paris pada September 1811. Dengan demikian, periode yang dimaksudkan dalam prasasti tersebut 26 November 1811 sampai 12 Maret 1812 bukan masa pemerintahan Daendels, melainkan masa pemerintahan Raffles. Joko menyebut bahwa pertemuan Pangeran Kornel bisa terjadi dengan Raffles, Letnan Gubernur Jenderal sebagai penguasa tertinggi Inggris di Jawa. Akan tetapi, dalam arsip pemerintah Inggris tidak pernah tercatat kunjungan Raffles ke daerah Priangan selama tahun pertama pemerintahannya. Akibatnya, kemungkinan besar yang bisa diduga adalah bahwa pejabat yang bertemu dengan Pangeran Kusuma-Dinata di Cadas Pangeran hanya seorang pejabat tinggi Inggris yang ditugasi untuk mengawasi proyek perluasan jalan yang ada. Namun, dokumen-dokumen Inggris menyebutkan selama bulan-bulan pertama pemerintahannya, Raffles lebih fokus pada pemantapan kekuasaannya dalam hubungan dengan para penguasa pribumi. Perhatian Raffles pada bidang ekonomi dan infrastruktur baru mulai muncul sejak pertengahan tahun 1812. Kenyataan ini menuntut adanya dekonstruksi atau reinterpretasi kembali terhadap kredibilitas mitos Pangeran Kornel. Bagi orang Sumedang, Pangeran Kornel adalah pahlawan. Oleh karena itu, dalam Kongres Pemuda Sunda tahun 1956, putusan dari Sumedang mengusulkan Pangeran Kornel agar dijadikan kepada pemerintah untuk diangkat menjadi pahlawan nasional atau minimal pahlawan Jawa Barat. Alasan yang dikemukakan adalah kisah keberanian tokoh itu ketika menjabat tangan Daendels dengan tangan kiri karena tangan kanannya memegang hulu keris. Untuk mengenang keberaniannya, Bukit Cadas itu kemudian dikenal dengan nama Cadas Pangeran. Tulis Arya Rohati, ahli arkeologi, linguistik, serta sejarah dan sastra Sunda dan Indonesia. Utusan Sumedang itu ditolak oleh utusan dari wilayah Cirebon yang berasal dari Kuningan, Cirebon, Majalengka, dan Indramayu. Bagaimana mungkin Pangeran Kornel diangkat sebagai pahlawan Jawa Barat, apalagi nasional? Bukankah tokoh itu oleh Daendels ditugasi untuk menumpas perlawanan rakyat Cirebon yang dipimpin oleh Bagus Rangin 1808 sampai 1811? Bukankah tokoh itu pun turut berperan dalam upaya pemerintah Hindia Belanda menumpas perlawanan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa?
1825 sampai 1830. KPS memutuskan untuk mengajukan 3 orang Sunda sebagai pahlawan nasional, yaitu Dewi Sartika, Oto Iskandardinata, dan Ki Tapa. Dewi Sartika ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 1966, sedangkan Oto Iskandardinata diangkat menjadi pahlawan nasional pada 1973.